Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amantuddin Al-Faradi, saya dari Agroteknologi kelas C. Definisi filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu falsafah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Sistem filsafat bersifat sebagai berikut. Yang pertama bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama runtut lain secara tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala dalam kehidupan manusia. Yang ketiga bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang fundamental. Yang keempat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal dan menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia, menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Genetivus objectivus, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Drikara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius, bagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan Pancasila dan Religi. Genetivus subjektivus, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi sebagian aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofi yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga landasan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être. Sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologis membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Menanyakan tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologis terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi pandangan yang komprehensif tentang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai. Volume menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada sendiri, yang membutuhkan pengembangan. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas moneteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila peraturan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Esensi
Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat kesenangan manusia adalah manusia monopluralis yang terdiri dari 3. Monodualis, yaitu susunan alam jiwa raga, alam makhluk individu sosial, kedudukan alam makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan, makhluk notonagoro. 3. Fakta tolong asosiasi dikaitkan dengan semangat kebangsaan. Rasa nasionalisme diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga. Keadilan hukum adalah kewajiban warga negara untuk negara atau disebut keadilan patuh. Keadilan komutatif adalah keadilan antar sesama warga. Urgensi Pancasila. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.